Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan topik perkuliahan service management kita dengan topik service delivery system. Oke, langsung saja ya. Bahwa ini capaian perkuliahannya ini adalah bagian dari yang kedua. Jadi diharapkan dengan ini mahasiswa nantinya bisa mendesain dan eh, ya merancang bagaimana supaya sistem itu bisa dideliver ya, dan juga nanti ada bahasan align service supply and demand nanti di pertemuan sebelum TS. Oke, ini pertemuan yang kelima, jadi ada dibagi dua tahap. Yang tahap pertama ini sesi kita adalah penjelasan apa itu service delivery system dan toolsnya yang dipakai. Nanti di kedua adalah kita mencoba melakukan ya semacam simulasi untuk kemudian supaya bisa lebih paham praktek ya. Oke, langsung saja sebenarnya intro dulu. Nah, di sesi sebelumnya saya mungkin sudah menjelaskan bahwa ya kalau kita mau mendesain sistem itu sebenarnya ada dua hal besar yang kita desain. Pertama strukturnya, dan kemudian nanti elemennya juga ada ketika struktur ini yang membentuk supaya service itu nanti bisa berjalan. Ya, dia bisa launching, berjalan terus gimana. Nanti juga ada yang manajerial. Jadi ya, ketika sudah berjalan bagaimana ini mengaturnya. Nah, gitu. Nah, kita tidak akan mempelajari semua ya di perkuliahan kali ini, cuma beberapa saja. Nah, ya terkait struktur itu yang penting untuk kita pelajari adalah bagaimana merancang delivery sistemnya. Nah, itu karena ya sini diharapkan bisa tergambar jelas ya, eh, supaya kita bisa ya merancang sistem itu bisa dirasakan, bisa diterima oleh customer itu seperti apa. Oke, mulai dari definisinya kan, mengingat lagi bahwa definisi service design itu adalah bagaimana, intinya adalah bagaimana agar eh, strategi terkait service ini kemudian bisa diterapkan kepada di level operasional. Jadi dijalankan sehari-hari seperti apa. Jadi tidak mengawang-awang, strategi itu kan jangka panjang, long term, bahasan organisasi mau seperti apa gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ketika dibumikan atau diterapkan ke level operasional itu seperti apa sih gambarannya itu. Nah, seperti itu. Nah, aktivitas desain sendiri untuk terkait service ini ada beberapa elemen penting, yaitu customer service concept dan service delivery system, bahkan menurut satu referensi. Jadi penting juga kita mempelajari service delivery system, di mana kemarin kita juga sudah mempelajari terkait customer-nya seperti apa, service concept itu seperti apa, sudah kita pelajari. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau kita lihat untuk service strategi triad, segitiga service strategi itu, service konsep itu kan menggambarkan servisnya mau seperti apa konsepnya. Ini target pasar atau customer yang dituju itu siapa. Nah, itu nanti juga ada service delivery system. Nanti bagaimana kita mengantarkan. Itu penting. Nah, tiga hal ini itu pusatnya pada service encounter. Jadi ketika memang si customer betul-betul bisa merasakan service itu, layanan itu. Jadi bertemu, berinteraksi dengan service kita, service encounter. Karena ini core, makanya kemarin kita sudah sebelumnya tools apa yang bisa dipakai untuk menggambarkan service encounter ini ya. Kita kemarin memakai customer journey map. Ya, kita sudah belajar contohnya seperti apa customer journey map. Dengan customer journey map ini kan menggambarkan perjalanan customer untuk merasakan layanan kita atau jasa yang dimiliki oleh organisasi, yang ditawarkan organisasi. Di sini kira-kira bisa digali lebih dalam. Kira customer itu selengkapnya apa saja, bahkan emosi mereka seharusnya seperti apa, perbaikan-perbaikan apa yang bisa dilakukan di situ tuh sudah digambar di situ. Tapi ingat di situ tuh di customer journey map itu hanya menggambarkan customer, perjalanan customer dan interaksi customer secara langsung. Jadi kalau yang di belakang-belakangnya itu tidak tergambarkan. Tapi kita sudah menyadari tidak mungkin kan, banyak lebih apa, kemungkinan besar itu pasti di belakang apa yang dirasakan customer itu ada sesuatu yang berjalan di belakangnya, begitu kan. Nah,
itu kita pelajari dari service delivery system ini. Apa yang bisa kita pakai toolsnya? Ya, yang bisa kita pakai toolsnya untuk service delivery adalah service blueprint. Jadi di sini digambarkan service delivery system itu bisa digambarkan melalui suatu visual diagram. Namanya service blueprint. Ya, ini untuk mendesain service itu. Nah, itu service blueprint adalah map atau flowchart dari seluruh transaksi. Ingat di sini, seluruh transaksi consisting untuk proses service delivery tersebut. Delivery itu maksudnya ya mengantarkan ke customer gitu ya. Jadi semua transaksi. Kalau tadi itu cuma transaksi yang berhubungan, kalau customer journey map kan cuma transaksi yang berhubungan dengan customer secara langsung. Tapi kalau ini semua artinya dengan pihak-pihak yang memang tidak terlihat oleh customer. Nah, itu juga ada. Ini untuk memahami service blueprint ini kita harus memahami satu konsep dulu. Jadi ada namanya, kalau bisa dilihat ini ada, kalau ibaratnya kita memandang konser itulah, ada namanya front stage sama backstage. Jadi front stage itu di mana bisa dilihat, backstage itu tidak terlihat. Tapi sebetulnya ada ditambahkan lagi namanya garis-garis imajiner. Bisa dilihat di situ ada line of interaction. Line of interaction ini garis yang membatasi interaksi customer dengan staff atau ya staff yang memang berinteraksi langsung, yang dimunculkan di depan. Yang dimunculkan di depan. Jadi itu ada garis interaksinya. Kalau dua hal ini berinteraksi, jadi interaksi antara customer itu ya dengan ini, dengan yang di front stage ini, yang di depan line of visibility. Di belakang itu nggak bisa dilihat oleh customer, tapi di belakang itu juga ada proses, udah tahu. Dan di situ bisa jadi si orang staff yang ada di front stage tadi dia akan berinteraksi dengan yang di backstage tadi, di support di sana. Ya biasanya itu yang core, orang-orang yang core di sana. Yang penting, support yang penting. Di belakangnya ada line of internal interaction. Dia lebih lagi, di belakang lagi support lagi, ya bisa jadi dia sistem, tidak harus selalu orang, misalnya sistem atau apa yang memang support. Bisa jadi bukan bagian dari perusahaan itu. Jadi ya, semacam vendor atau apa, itu bisa jadi seperti itu. Oke. Ini konsepnya seperti harus dipahami. Nah, ini untuk contoh bagaimana tools service blueprinting itu dipakai ya. Dan kasus sebuah luxury hotel. Kita lihat di sini ada 3 line yang tadi sudah disebutkan. Ini akan selalu muncul line of interaction, visibility, sama internal interaction. Dan juga ada beberapa komponen penting untuk kita bisa menggambarkan service blueprint, yaitu physical evidence, customer action, on-stage contact person, backstage contact person, sama support process. Ini yang penting. Jadi ini itu isinya masuk bagian mana. Physical evidence itu apa? Adalah apa yang nanti customer akan lihat dan rasakan. Ya, kalau di customer journey map mungkin touch point-nya itu nanti seperti apa. Di sini bisa jadi ya bentuk-bentuk fisikal, bangunannya, gedungnya, kendaraannya, atau apalah, ini yang fisikal yang memang bisa dilihat sama customer. Nah, aktivitas di atas garis line of interaction, jadi di atas garis line of interaction, di atas garis of interaction itu ya adalah aktivitas yang sebenarnya diinisiasi oleh customer. Jadi di situ customer yang nanti jadi fokusnya, dia yang memandu. Customer yang memulai, karena itu memang customer centric kalau di service. Jadi ini customer yang nanti akan memandu dan si provider itu akan berinteraksi dengan dia. Kalau ada garis yang melewati garis line of interaction, berarti itu adalah direct contact atau interaksi customer langsung. Jadi tidak selalu, kalau kita lihat di sini gambar, tidak selalu ada garis menyambungkan gini. Ya ini kan cuma customer action, apa yang mereka bisa lakukan gitu ya. Cuman kalau di beberapa hal itu mereka akan berinteraksi dengan on stage contact person. Nah, kalau ada interaksinya ini itu yang sebenarnya penting. Karena apa? Karena kemudian kita harus menggambarkan apa aktivitas yang ada di interaksi itu. Penting. Jadi itu di atas line of visibility ya. Di bawah line of interaction, di atas line of visibility. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas penting yang bisa dilihat oleh customer. Karena bisa dilihat customer, ya bisa dinilai oleh customer. Bagus enggaknya itu bisa dinilai, bisa dikomplain. Jadi itu yang memang harus bagus
orang-orang di situ. Jadi staff, kalau ada staff di situ ya dia harus bagus, seragamnya bagus, ini ya tampilannya bagus, perilakunya bagus, itu yang penting. Jadi dia yang utamanya lah di situ. Namanya on stage. Nah, dia pasti di sini itu disupport. Ya, di belakangnya line of visibility itu pasti kan disupport. Disupport namanya backstage jadinya di bawah line of visibility itu. Nanti ini bagian karyawan, orang-orang atau mungkin agent yang kemudian dia mensupport agar yang tadi di on stage itu bisa perform optimal. Gini. Jadi dia core support biasanya. Kalau ini nggak ada, ya yang di depan biasanya nggak bisa jalan. Seperti itu. Nah, terus di belakang line of visibility ada line of internal interaction. Nah, dia di belakangnya namanya support process. Support process ini ya, ini bisa jadi mungkin dari luar ya, dari vendor atau apa, atau mungkin sistem informasi atau apa yang ya adanya itu seringkali itu jadi competitive advantage. Jadi competitive advantage itu adanya itu dia membedakan kita dengan yang lainnya. Jadi kita lebih unggul. Seperti itu. Nah, itu. Situ ya. Jadi gimana mendesainnya? Ya pertama kita akan mulai dari customer action. Jadi apa yang customer ingin rasakan tuh apa itu kita bisa gambarkan. Ini bisa melalui market research. Sehingga atau kita bisa atau melalui customer journey map. Ya market research ini kan bisa dipakai untuk kemudian kita bisa merancang customer journey map atau ada yang bilang customer service scenario juga. Sama saja. Nah, dari sini ini bisa kita gambarkan dulu, kemudian customer action ini kan pasti kemudian ini ya physical evidence-nya apa, itu pasti yang terlibat. Macam kalau di customer journey map, touch point-nya itu apa, ini nanti bisa kita gambarkan, ini yang dilihat mereka langsung. Kemudian di situ juga setelah kita menggambarkan yang interaksi dengan customer, kita kemudian akan melihat apa sih yang harus dilakukan, yang penting harus dilakukan oleh service provider, jadi perusahaan itu sendiri. Ya, yang penting itu adalah yang interaksi saja, yang interaksi dengan ini penting. Ketika memang harus ada interaksi itu yang penting harus ada, dan itu harus bagus. Di sini ya, di sini. Jadi di sini itu yang menggambarkan service kita tuh sebetulnya apa sih? Service kita. Gitu. Kan ini customer bisa berjalan apa yang dia inginkan, tapi ketika berhubungan dengan kita yaitu service kita. Kita nge-charge itu dari sini ya. Layanan kita ini yang bisa kita charge. Ya. Tapi ketika berhubungan ini namanya interaksi, terjadi interaction, ini main activity-nya di sini. Aktivitas utamanya. Nanti kalau sesudah itu ada hubungan antara yang di on stage dengan backstage. Ini support activity, aktivitas support, ini internal proses. Ini di belakang line of visibility, artinya ini tidak bisa dilihat oleh customer. Ini interaksi ini. Tapi ini penting. Kemudian terakhir ada internal support, di belakangnya line of internal interaction. Ini biasanya untuk menggambarkan yang sistem-sistem terkait yang memang mensupport, atau apa istilahnya, ya mungkin saja vendor atau apa ya gitu ya, tidak merupakan bagian tapi dia juga berjalan, itu ada di sini. Di support proses atau sistem. Ya, di sini. Oh ya, jangan lupa kalau di customer journey map itu kan semuanya sunny day scenario. Artinya yang bagus-bagus yang bisa customer rasakan itu bagusnya seperti apa itu ditampilkan di sana. Tapi kita tahu untuk berjalan tuh kadang-kadang kan ada exception, ada pengecualian ya. Ada bisa jadi batal, bisa jadi ada ini. Nah, itu tuh kalau ada kemungkinan masalah itu terjadi, di sini bisa kita gambarkan. Ini tambahkan fail points. Jadi kira-kira di sini itu yang riskan. Nanti bisa jadi salah deliver back misalnya di situ yang mengantar tasnya ketuker, itu kan bisa jadi. Nah itu harus kita petakan di sini kemungkinan. Nah di sini nanti kita juga harus hati-hati di sini, harus dibuat sebuah standar agar tidak terjadi kesalahan minimal atau seminimal mungkin kesalahan, itu perlu di sini ya. Nah ini adalah template, jadi kalau kosongan ya seperti ini yang penting. Jadi ini
layer-layernya ini menggambarkan harus apa saja, dan ini dipisahkan oleh line-line of interaction. Nanti kita tinggal mengisi. Oh ya, juga ada tambahan ya untuk dalam desain service ya. Kalau dulu memang namanya service itu sebelum aplikasi atau internet atau teknologi itu sangat booming, dulu ya namanya service, dirancang service itu orang yang utama melakukan itu orang. Jadi ada orang yang di on stage, ada orang di backstage, ada orang di internal proses. Tapi sekarang kan kondisi sekarang itu bisa jadi sudah dengan adanya IT ya ada yang diganti-gantikan. Misalnya bisa jadi tidak perlu ada orang kan, ada hotel-hotel yang mulai sekarang ya yang nggak ada orang sama sekali. Jadi kita booking ini semua pokoknya nanti masuk barcode scan. Jadi bahkan belanja juga bisa jadi bayar sendiri, itu bisa jadi kemungkinan. Nah itu intinya bisa digambarkan. Jadi kondisinya sekarang tapi ada sesuatu hal yang perlu diketahui ya. Kalau ini nih, kalau kita pakai teknologi itu secara biasanya ya akan murah dari cost delivery-nya. Tapi memang instalasi awal tinggi, tapi nanti kan nggak pakai orang kan. Nah, namanya orang itu kan mahal, apalagi yang skillful. Nah, jadi di sini kita bisa lihat semakin kita pakai teknologi ya memang cost of delivery akan murah. Tapi bisa jadi peluangnya juga berkurang, karena maksudnya di sini apa? Maksudnya ya kan yang melayani mesin. Padahal servis itu orang berharapkan namanya dilayani ya, jasa itu ya mungkin personal, custom itu disukai. Tapi kalau pakai mesin biasanya standar saja. Nah itu peluangnya jadi lebih kecil, tapi cost lebih murah. Jadi ini semacam inilah istilahnya, ya ibaratnya pilihan mau pakai apa kita. Tapi yang mungkin sekarang dalam kondisi pandemi itu akan lebih adanya physical distancing itu tidak memungkinkan untuk kemudian memakai yang customize yang betul-betul interaksi gitu ya, face to face. Ya sekarang arahnya lebih justru malah ke sini. Karena kenapa kok yang face to face atau customize atau personal itu dianggap tinggi? Ya karena di situ tuh bayarannya besar. Ya jadi karena orangnya skillful, jadi puas gitu kan, kita bisa mencas yang tinggi gitu kalau pekerjaan bagus. Tapi kalau sekarang kan kalau otomatis itu kan orang mau basar tinggi juga nggak ada rasanya, nggak ada feel-nya kan. Nah kalau dulu bisa dijadikan untuk mencas lebih tinggi gitu. Tapi sekarang mungkin ada keterbatasan. Yang bagus pakai apa sih kalau kita suruh milih, apakah pakai face to face customize gitu, atau mungkin cuman lewat phone kontak interaction, on-site teknologi, atau website, mana yang bagus itu dikombinasikan ya, sesuai. Jadi ini kan juga mereka kan membutuhkan cost ya, apalagi kalau orangnya skillful ya costnya, harga tenaga kerjanya mahal, itu kan gajinya mahal, itu perlu dipertimbangkan. Kalau website mungkin di awalnya mahal, tapi habis itu kan gratis, nggak butuh orang. Nah ini sebaiknya sih kalau merancang service ini juga diperhitungkan. Kita mau pakai apa, pakai bentuk apa yang kita mau masukkan di sana. Apakah pure orang atau mungkin membantu teknologi, itu juga bisa penting untuk diperhatikan. Mungkin seperti itu. Oke, sebelum konklusinya, ya ini bagian pertama. Bagian kedua itu nanti kita mencoba studi kasus apa tentu untuk latihan merancang service blueprint sebagai tools untuk service delivery system. Jadi sebagai konklusi dulu untuk penjelasannya adalah service delivery system itu bisa ditangkap dengan visual diagram namanya service blueprint. Konsepnya itu ada front office dan back office, atau front stage atau backstage. Kalau dengan adanya blueprint itu kita si manajemen itu kemudian bisa ngetes ya, kan sudah dirancang, bisa kelihatan gambarnya. Di situ sebenarnya bisa, dari situ bisa kira-kira ini jalan atau enggak, itu sudah ada. Kan ada pengenalan fail point segala itu, kan bisa jadi kemungkinan itu bisa kita simulasikan di sana.
Jadi tidak harus jalan dulu dibuat dulu nanti trial error, kan kadang itu butuh biaya ya. Nah, ini bisa dengan adanya blueprint ini kita gambarkan dulu. Seperti blueprint kalau kita membuat bangunan itu kan digambar dulu, itu mengurangi risiko. Oke, nah, jadi tadi lewat potential of point of failure dan meng-highlight peluang untuk eh, meningkatkan apa istilahnya persepsi customer terhadap nilai yang kita berikan. Apakah bagus atau enggak itu bisa di sini. Mungkin begitu dulu. Ini referensinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.